Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam program Words of Wisdom, program yang luar biasa ini. Pada pagi hari ini renungan berjudul Menjaga Ruang Maha Kudus Tuhan. 1 Korintus 3:16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Tuhan dan bahwa roh Tuhan diam di dalam kamu?" 1 Korintus 6:19, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri." Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan itu Maha Kudus. Karena itu Tuhan tidak mungkin tinggal di tempat yang setengah kudus atau di tempat yang kudus. Karena Dia Maha Kudus, maka Dia akan tinggal di tempat yang Maha Kudus atau di ruang yang Maha Kudus. Hati kita adalah ruang Maha Kudus, ruang Maha Kudusnya Tuhan. Karena Tuhan dikatakan Roh Kudus berdiam di dalam kita, di dalam hati kita. Nah, karena itu saudara, kita harus menjaga ruang Maha Kudus Tuhan. Tempat di mana Tuhan bertahta, tempat di mana Tuhan diam di tengah-tengah kita. Jangan kotori ruang Maha Kudus. Nah, seringkali anak-anak Tuhan mengotori ruang Maha Kudus dengan membiarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang najis, kata-kata yang kotor masuk di dalam hati kita, dalam ruang Maha Kudus kita. Dan tidak sedikit, seringkali anak-anak Tuhan justru menyimpan sampah di ruang Maha Kudus, sampah di ruang Maha Kudus. Apa itu sampah-sampah yang tersimpan di ruang Maha Kudus? Yaitu yang pertama, ketika kita menyimpan kekecewaan. Kedua, ketika kita menyimpan kepahitan, menyimpan dendam di dalam hati kita. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika tidak mengampuni dosa orang lain, sebenarnya saudara, kita sedang menyimpan sampah di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Dan ini tentu mendukakan hati Tuhan. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, kita harus menjaga ruang Maha Kudus Tuhan, yaitu hati kita. Jangan sampai dicemari, jangan sampai dikotori oleh sampah-sampah seperti itu. Karena kalau kita menyimpan sampah-sampah di dalam hati kita, itu sama saja kita mencemari, mengotori bait Tuhan. Lalu kita membaca saudara di Alkitab, Tuhan Yesus pernah marah di bait suci. Kenapa? Karena tempat Tuhan atau rumah Tuhan dicemari, dinajiskan oleh orang-orang yang berjualan di sana. Demikian pun kalau kita mencemari bait Tuhan, ruang Maha Kudus Tuhan, dengan hal-hal yang saya katakan tadi, dengan sampah-sampah yang saya katakan tadi, maka Tuhan bisa berduka, bahkan Dia marah. Karena itu saudara, mari kita jaga hati kita yang merupakan ruang Maha Kudus Tuhan, supaya tetap kudus, tetap bersih. Dan kita harus terus berjuang setiap hari supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga Dia terus bertahta di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang masih merasa dirinya dengan mantap berkata, "Aku adalah bait Roh Kudus, tubuhku adalah rumah Roh Kudus." Tapi dalam hidupnya masih banyak menyimpan sampah-sampah yang tidak berguna, sampah-sampah yang najis, yang mengotori ruang Maha Kudus Tuhan. Karena itu saudara, mari jaga hati. Jangan sampai ada hal-hal yang kotor, yang najis dalam hidup kita. Kalau saudara disakiti, dikecewakan, segera ampuni, segera bereskan. Maafkan, berkati dan doakan orang itu. Supaya apa? Supaya hati kita tetap layak menjadi tahta Tuhan, tetap layak menjadi tempat Tuhan berdiam. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Biar kami terus menjaga hati kami sebagai ruang Maha Kudus Tuhan, tempat Tuhan bertahta, tempat Tuhan tinggal, supaya hati kami tetap bersih,
hati kami tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga Engkau tetap ada di dalam kehidupan kami. Dan kami memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.